Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video review kali ini, gue bakalan nge-review anime yang telah selesai tayang dari episode 1 sampai episode terakhirnya. Tapi bukan berarti gue bakal nge-review episode per episode, melainkan mereview secara menyeluruh dari segala aspek kecuali bagian cerita agar tidak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gue hanya akan mereview dari apa yang telah dianimasikan. Gue tidak akan mengambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan untuk pembanding dengan animenya, dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Nah, setelah kemarin gue bahas arc Black Clover, sekarang gue mau ngebahas dan nge-review animenya. Black Clover diproduksi oleh studio Pierrot. Studio ini sudah memproduksi banyak anime terkenal seperti Tokyo Ghoul, Naruto, Bleach, Akatsuki no Yona, Boruto, dan masih banyak lagi anime yang terkenal. Black Clover diadaptasi dari manga yang masih ongoing dan sampai sekarang Black Clover sudah mencapai 29 volume dengan 292 chapter. Untuk ratingnya, di My Anime List Black Clover mendapat rating sebesar 8,02, yang mana ini naik sedikit dari saat gua post video pembahasan arc-nya. Dengan jumlah episode yang mencapai 170 episode, Black Clover bergenre action, komedi, magic, fantasi, dan shonen. Serta Black Clover rilis di tahun 2017. Untuk genre animenya sih menurutku udah cocok banget, dan untuk ratingnya sih ada kemungkinan bisa naik lagi. Serta batas usia dari animenya adalah 13 tahun ke atas. Sekarang ke bagian opening dan endingnya. Karena episodenya yang mencapai 170 episode, maka opening dan endingnya tidak mungkin hanya ada satu. Untuk opening dari animenya ada 13, dan percayalah opening dari Black Clover hampir semuanya enak untuk didengar, terutama untuk opening ke-4, ke-10, dan yang ke-12. Untuk endingnya juga ada 13, namun endingnya cukup biasa aja bagiku. Dan ending yang menurutku benar-benar enak untuk didengar hanyalah ending ke-11 dan yang ke-13. Sekarang masuk ke bagian visual. Menurutku untuk visual dari anime ini sudah sangat bagus. Untuk pencahayaan animenya pun gua suka banget. Pemilihan warna untuk animenya pun sudah pas. Penggambaran para karakternya juga sangat bagus. Kota yang digambar cukup detail dan sangat bagus. Ditambah pihak studio selalu menggambar banyak orang yang lalu lalang di kota yang membuat kotanya tidak menjadi kota yang kosong serta monoton. Dan penggambaran dari markas pasukan Banteng Hitam yang detail dan sangat bagus. Untuk penggunaan 3D CG dari anime ini memang tidak terlalu banyak, tapi sudah cukup bagus. Namun terkadang ada juga yang cukup mengganggu mata. Sekarang ke bagian karakter. Karakter utama di anime ini ada 3, yakni yang pertama Asta. Asta adalah seorang laki-laki pendek dan berotot yang berusia 16 tahun. Dia juga memiliki rambut berwarna abu-abu dengan mata berwarna hijau. Asta adalah orang yang ceria, hiperaktif, bodoh, suka berteriak saat bicara, dan pantang menyerah. Yang kedua, Yuno. Yuno adalah seorang laki-laki dengan tinggi rata-rata dan kurus yang berusia 16 tahun. Yuno adalah orang yang tenang, pendiam, tidak banyak berbicara, yang mana dia hanya berbicara seperlunya dan pantang menyerah. Yuno juga merupakan teman masa kecil dari Asta. Yang ketiga, Noel Silva. Noel adalah seorang gadis bangsawan yang berusia antara 15 sampai 16 tahun. Dia juga memiliki rambut yang berwarna perak dengan mata berwarna pink. Karena Noel yang terlahir di keluarga bangsawan membuat dia pada awalnya memiliki sifat yang sombong dan merendahkan. Namun seiring berjalannya cerita, Noel menjadi seorang gadis yang sangat peduli terhadap rekannya, walaupun sifat bawaan lahirnya masih tetap ada. Selanjutnya gua mau ngebahas sedikit tentang seiyuu dari ketiga karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Asta adalah Kajiwara Gakuto. Kajiwara Gakuto sendiri tidak begitu banyak mengisi suara di anime lain. Mungkin karakter di anime terkenal lain yang pernah diisi suaranya adalah Kusakabe Shinra dari anime Enen no Shoboutai. Yang kedua, seiyuu dari Yuno adalah Shimazaki Nobunaga. Shimazaki Nobunaga telah mengisi suara di anime lain seperti Itsuka Shido dari Dead Alive, Shouma Yuki dari Fruit Basket, Izumi Shinichi dari Kiseiju, Eugeo dari Sword Art Online Alicization, dan masih banyak lagi yang lain. Yang ketiga, seiyuu dari Noel Silva adalah Yuki Kana. Yuki Kana sendiri juga tidak begitu banyak mengisi suara di anime lain. Mungkin untuk karakter lain yang cukup dikenal hanyalah Ozora Haruka dari Harukana Receive dan Rinslet Lauren Frost dari seri Sukai no Blade Dance. Sekarang masuk sedikit ke bagian ceritanya.
Ceritanya dimulai dari Asta dan Yuno kecil yang dibesarkan di sebuah gereja karena sewaktu bayi mereka ditemukan di depan gereja. Mereka berdua pun tumbuh bersama dan sampai akhirnya mereka berdua pun bercita-cita untuk menjadi seorang kaisar sihir. Singkat cerita, setelah mereka berdua sudah cukup umur, mereka pun mendapat sebuah buku sihir yang disebut sebagai Grimoire. Yang mana Grimoire akan memilih pemiliknya sendiri. Kemudian Asta dan Yuno pun pergi ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh Grimoire dan anak lain yang juga seusia mereka yang menunggu untuk mendapatkan Grimoire. Pada saat banyak sekali Grimoire yang berterbangan untuk memilih pemiliknya masing-masing, Yuno mendapatkan sebuah Grimoire langka yang memiliki lambang clover berdaun 4, sedangkan yang biasa hanyalah clover berdaun 3. Kemudian Asta yang sedang menunggu tidak mendapatkan Grimoire-nya. Yang menjadi penyebab utamanya adalah Asta yang dari kecil tidak memiliki mana untuk mengeluarkan sihir. Padahal Asta hidup di dunia yang dipenuhi oleh orang yang bisa menggunakan sihir. Dan karena itulah hampir semua orang yang ada di sana menertawakan Asta. Setelah itu Asta dan Yuno pun keluar dari tempat tersebut dan berpisah. Pada awalnya Asta cukup kecewa, tapi dia tidak menyerah dan tetap ingin mengejar impiannya untuk menjadi seorang kaisar sihir. Di tempat lain, Yuno diserang oleh orang lain yang iri kepadanya. Kemudian diserang oleh seorang mantan kesatria sihir yang ingin merebut Grimoire-nya untuk dijual. Pada saat itu, Yuno sempat tertangkap dan tiba-tiba Asta datang untuk membantu. Namun karena Asta yang belum ada pengalaman bertarung, Asta pun kalah dan hampir menyerah. Namun suatu perkataan dari Yuno kembali membangkitkan semangat dari Asta. Dan tiba-tiba sebuah Grimoire yang memiliki lambang clover berdaun 5 pun muncul. Berkat Grimoire tersebut, Asta pun berhasil mengalahkan mantan kesatria sihir tersebut. Singkat cerita, Asta dan Yuno pun pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian seleksi kesatria sihir. Cerita pun berlangsung sampai akhir ujian. Yuno yang berhasil memingkat semua komandan kesatria sihir pun memilih masuk ke pasukan Fajar Emas. Yang mana Fajar Emas merupakan pasukan terkuat dengan reputasi terbaik di antara ke-9 pasukan yang ada. Sedangkan Asta yang pada awalnya tidak terpilih sama sekali, tapi berhasil meyakinkan komandan pasukan Banteng Hitam, yang mana pasukan Banteng Hitam merupakan pasukan yang memiliki reputasi terburuk, yang sampai ditakuti oleh rakyat sendiri dan dikatakan selalu memberikan dampak kerusakan yang lebih besar daripada dampak keberhasilan suatu misi. Namun semenjak Asta masuk ke pasukan Banteng Hitam, semua anggota dari pasukan Banteng Hitam menjadi termotivasi dan semakin lama menjadi semakin kuat karena melihat kegigihan dari Asta yang bahkan tidak memiliki mana untuk mengeluarkan sihir yang sedang mengejar mimpinya untuk menjadi seorang kaisar sihir. Di pasukan ini juga Asta menemukan teman baru yang bisa dipercayainya dan menganggap mereka sebagai keluarga barunya. Di sepanjang cerita pun Asta dan para anggota pasukan Banteng Hitam akan melawan banyak lawan yang kuat, menemukan banyak teman baru, dan ada juga yang dari lawan menjadi kawan. Oke, sampai sini untuk ceritanya. Mungkin kalau butuh detail cerita yang agak lebih, bisa menonton video gua yang ngebahas arc-arc dari Black Clover. Sekarang masuk ke kekurangannya. Untuk kekurangan dari anime ini sendiri hanyalah bagian awal dari animenya, yang mana episode awalan dari Black Clover itu cukup membosankan dan biasa saja. Terutama menurutku untuk arc pertama dan arc kedua yang cukup membosankan. Selain awalan cerita yang cukup membosankan, gua sendiri gak tahu lagi apa yang menjadi kekurangan dari anime ini. Sekarang masuk ke kesimpulan. Anime ini adalah salah satu anime terbaik yang pernah aku tonton dan bisa dibilang sebagai salah satu anime masterpiece untuk dekade ini. Anime ini sangat enak untuk ditonton dengan memiliki cerita yang ringan, mudah dipahami, dan juga memiliki pertarungan yang seru dan epik yang tidak akan bosan untuk ditonton. Walaupun banyak yang mengatakan Black Clover itu mirip dengan Naruto, tapi percayalah anime ini sangat worth it untuk ditonton. Ini juga terbukti dari rating animenya yang terus menanjak naik, dari yang pada awalnya memiliki rating sebesar 6,an. Namun seiring berjalannya cerita, rating dari anime ini terus naik hingga sampai saat ini telah mendapat rating sebesar 8 ke atas. Dan rating yang kuberi untuk Black Clover adalah 9 dari 10. Sebagai tambahan, tadi kan ada kubilang Grimoire. Sekarang apa itu Grimoire di dunia nyata? Sebenarnya sama seperti yang ada di universe Black Clover. Grimoire adalah sebuah buku sihir. Jika diambil dari Wikipedia, Grimoire adalah buku teks sihir. Biasanya termasuk petunjuk tentang cara untuk membuat objek sihir seperti jimat dan amulet. Bagaimana cara mengeja mantra sihir, daya pemikat, dan ramalan. Dan juga bagaimana memanggil atau berdoa kepada entitas supernatural, seperti malaikat, roh, dan setan. Walau istilah Grimoire awalnya berasal dari Eropa dan banyak berada di sepanjang sejarah Eropa, terutama penyihir adat dan orang pintar telah memanfaatkan Grimoire. Seorang sejarawan yang bernama Owen Davies mencatat bahwa buku yang sama dapat ditemukan di seluruh dunia.
mulai dari Jamaika sampai Sumatera. Sekian untuk video review kali ini. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video review ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Cus!